Jadi nanti teman-teman yang muncul akan tampilnya seperti ini, teman-teman. Dimana untuk mengisi, dan kita mengisi juga pernyataan teman-teman. Jadi kalian juga tidak boleh ngawur. Harus juga teman ya. Apakah tes psikometri berhubungan dengan lolos atau tidaknya para pendaftar? Ini yang penting teman-teman. Untuk saat ini tidak. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman update prakerja, karena tadi teman-teman prakerja menginfokan beberapa hal yang cukup penting yang perlu teman-teman ketahui, khususnya mengenai tes psikometri teman-teman. Ternyata sepertinya nanti akan sangat berpengaruh untuk tes ini. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir video teman-teman, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi pertanggal 15 kemarin itu prakerja mulai memunculkan untuk yang namanya tes psikometri teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum lolos gelombang prakerja dan tidak semua dapat tes ini. Jadi itu akan ada 3 sesi teman-teman, lumayan banyak, tapi nggak ada contoh untuk ininya, kan juga untuk dirahasiakan teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang muncul akan tampilnya seperti ini teman-teman. Dimana untuk mengisi, dan kita mengisi juga pernyataan teman-teman. Jadi kalian juga tidak boleh ngawur, harus sesuai dan juga jujur untuk mengisi tes ini, agar tes ini nanti sampelnya ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai harapan teman-teman. Jadi nanti jika kalian isi, nanti akan ada 3 sesi teman-teman. Itu ada total sekitar 104 pertanyaan. Jadi sekitar 20-30 menit. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian emang lagi nggak sibuk, lagi santai untuk mengisi tes ini agar tidak terdistract teman-teman. Jadi kalian perlu meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi tes ini agar nanti teman-teman bisa mengisi dengan baik dan nanti pun juga hasilnya juga baik teman-teman, seperti itu. Dan teman-teman, tadi siang prakerja menginfokan beberapa hal mengenai tes psikometri di story-nya teman-teman. Jadi yang pertama ini teman-teman ya, yaitu apa itu tes psikometri. Yang pertama, tes psikometri adalah alat uji atau ukur untuk mengetahui secara mendalam karakter atau kepribadian calon penerima kartu prakerja. Contohnya karakter, gaya belajar, dan kekuatan calon penerima. Ini juga sudah sempat saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman ya. Lalu yang kedua teman-teman, ini dia. Untuk calon prakerja atau untuk peserta prakerja. Untuk calon penerima kartu prakerja, peserta dan alumni tidak. Jadi buat yang sudah lolos dan juga yang sudah alumni itu nggak akan dapat tes ini. Karena ini untuk peserta yang belum lulus gelombang prakerja teman-teman, seperti itu. Berikutnya, tanggal 14 kemarin saya sudah daftar kartu prakerja dan tidak mendapatkan tes psikometri. Tes psikometri saat ini bersifat sampling secara random. Jadi kalau tidak dapat ya nggak apa-apa, kalau dapat silakan diisi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Jadi memang ini belum diterapin untuk semua teman-teman yang masih sampling, jadi mungkin di 1 juta mungkin hanya 1000 yang diminta atau mungkin 10.000. Jadi kalian yang buka dashboard muncul isi, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa teman-teman. Berikutnya ini juga teman ya, apakah tes psikometri berhubungan dengan lolos atau tidaknya para pendaftar? Ini yang penting teman-teman. Untuk saat ini tidak. Isi sejujur-jujurnya dan sebisa kalian, tidak perlu panik dan takut tidak memiliki efek apapun terhadap kelolosan atau kegagalannya ya. Jadi untuk sekarang teman-teman, jadi karena masih sampling, ini masih tidak mempengaruhi proses kelolosan nanti jika gelombang dibuka. Tapi ini artinya teman-teman, nanti kemungkinan tes ini akan menjadi faktor yang cukup penting untuk menentukan kalian lolos atau tidak di gelombang prakerja, mungkin di tahun depan atau mungkin di gelombang selanjutnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas nanti sepertinya ini akan berpengaruh teman-teman, seperti itu. Lalu berikutnya, intinya 1, tes psikometri saat ini tidak ada hubungannya dengan lolos atau tidaknya, tapi nanti mungkin. Yang kedua, tes psikometri disebarkan secara random, tidak ada kriteria khusus siapa yang mendapatkan atau tidak mendapatkan. Kalau kamu dapat, isi dengan sebaik-baiknya, kalau tidak dapat, nggak masalah. Kemudian baca lagi poin nomor 1 dan juga poin 2. Nggak perlu berasumsi yang aneh-aneh. Oke teman-teman, jadi itu teman ya, info dari
Instagram resmi Prakerja, teman-teman. Jadi kemungkinan salah satu juga kenapa gelombang selanjutnya belum dibuka, mereka masih mengadakan survei atau tes psikometri ini secara random atau secara acak, teman-teman. Jadi biar dapat hasilnya, jadi mereka akan tahu nih karakteristik sebagian besar calon penerima prakerja seperti apa, yang nanti akan disesuaikan dan akan diputuskan manakah yang perlu dan mana yang belum perlu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian emang sempat mengisi, teman-teman, dan juga sempat ada screenshotnya, bisa DM saya Instagram di @ronragus, karena so far sih banyak kan yang DM itu di screenshot tapi saat tidak ada tesnya, teman-teman. Seperti jadi mungkin saya mau ambil sampel aja seperti apa sih contohnya, tapi yang jelas so far teman-teman infokan tuh kebanyakan mereka hanya ingat screenshot di awal aja sama di akhir, dan saat mengisi itu mereka lupa meng-screenshot, teman-teman, seperti itu. Intinya kan nggak usah khawatir jika muncul, tinggal isi aja, yang penting isi sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, jangan ngawur, teman-teman, agar nanti hasilnya juga baik. Jadi prakerja bisa tahu pasti nih karakter penerima prakerja nanti seperti apa, dan nanti mekanisme apa yang digunakan agar sesuai dengan calon penerima dari prakerja, teman-teman, seperti itu. Lalu untuk insentif, teman-teman, ya tetap masih di proses bertahap, teman. Sekarang hari Senin, jadi buat yang kemarin Sabtu Minggu belum ada pencairan, kemudian hari ini baru akan mulai proses, jadi mungkin nanti sore atau mungkin besok baru akan cair. Jadi buat teman-teman cukup tunggu aja dan pastikan rekening kalian itu tersambung, tidak ada perubahan data, rekening tidak terblokir, nanti pasti akan cair, teman-teman. Jadi ingat, tunggu 5 hari kerja, Sabtu Minggu jangan dihitung, teman-teman, ya. Jadi banyak juga yang masih bertanya, Kak, saya tanggal 15 belum cair, ini baru tanggal 17, teman-teman. Jadi wajar banget buat teman belum cair tanggal 15 karena baru 2 hari, itu pun tanggal 15 hari Sabtu. Jadi 5 harinya adalah dari tanggal 17, 18, 19, 20, 21, teman-teman. Peringkat tanggal 21. Dan ingat, teman-teman, kita punya giveaway untuk 5 orang pemenang. Jadi pemenang yang mau ikut giveaway, kalian bisa cek video saya sebelumnya ya. Jadi 2 video sebelumnya ada syaratnya, dan nanti akan saya umumkan di tanggal 20 Oktober, teman-teman, masih ada waktu. Lalu juga untuk event penjenjang karir sudah berakhir tanggal 14 kemarin. Jadi buat yang masih punya pelatihan, kalian hold dulu saldonya. Jadi nanti ada event terbaru di Skill Academy, saya akan infokan untuk teman-teman bisa mengikuti event tersebut, teman-teman. Ini jangan kalian beli sekarang, nanti malah nggak dapat apa-apa, seperti itu. Jadi buat teman-teman juga yang sudah beli pelatihan pertama, kedua di Skill Academy, dan tunggu bonusnya itu paling telat maksimal setelah tanggal 14 atau tanggal 21 Oktober, teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi sekian sih untuk prakerja. Untuk sementara untuk gelombang 47 belum ada kabar, teman-teman. Kayaknya ini masih menunggu hasil tes ini biar semuanya keisi. Jadi mereka bisa merencanakan nextnya. Jadi kemungkinan ya akhir bulan baru akan dibuat gelombang selanjutnya. Entah berapa lama kita nggak tahu, tapi yang jelas sepertinya kemungkinan besar itu ada gelombang selanjutnya karena emang kuotanya masih banyak kan ya. Karena juga kita dapat bantuan 5 triliun dan baru dipakai mungkin hanya sebagian, teman-teman, seperti itu. Oke? Jadi sekian infonya, sekian manfaat. Jadi buat yang suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan ingat, teman-teman, nanti malam pukul 8 waktu Jakarta atau WIB, atau di Bali pukul 9 malam, kita akan buat live di TikTok. Jadi buat teman-teman, silahkan kalian follow akun TikTok saya di @ronragus. Kita akan discuss seputar pekerja di sana, teman-teman. Sambil juga saya mencoba fitur live di TikTok. Oke? Jadi thank you banget, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!